Cupu Manik Astagina, ayah Anjani, Subali, dan Sugriwa, seorang pendeta sakti bernama Gutama. Ibu mereka bernama Indradi. Mereka sangat hormat dan mencintai ibunya, karena Indradi sesungguhnya bidadari dari Sorgaloka. Anjani mempunyai sebuah benda ajaib bernama Cupu Manik Astagina. Benda itu diperoleh dari ibunya, sedang ibunya mendapatkannya dari Dewa Surya, sebagai hadiah. Berkali-kali Indradi berpesan kepada Anjani, agar merahasiakan benda itu. Pertama-tama, karena Cupu Manik Astagina sebuah benda yang tiada duanya di dunia. Kedua, Cupu Manik Astagina mempunyai tenaga sakti. Segala permintaan pemiliknya dapat terkabul, walau hendak menelan gunung sekalipun. Sebab Cupu Manik Astagina sesungguhnya adalah wadah penghidupan dan kehidupan. Karena itu pula ia sanggup menghidupkan kembali seseorang yang telah kehilangan nyawanya. Tetapi walaupun manusia telah mencapai tataran mahasarjana, sesekali ia pernah alpa juga. Demikian pula Anjani. Pada suatu hari ia ingin mencoba kesaktian Cupu Manik Astagina. Sama sekali tak disadarinya, bahwa kedua adiknya telah lama menaruh perhatian terhadap benda itu. Pada saat itu mereka berdua sedang mengintipnya. Akibatnya benda itu menjadi rebutan yang ramai di antara mereka bertiga. Resi Gutama yang hendak berbuat adil, memanggil Anjani. Didesaknya Anjani, dari siapa ia memperoleh benda ajaib tersebut. Anjani tiada berani berdusta. Maka dengan hati berat ia menerangkan, bahwa benda itu adalah pemberian ibunya. Keterangan Anjani sangat menarik perhatian Resi Gutama, yang segera pula memanggil Indradi. Seperti terhadap Anjani, ia mendesak agar Indradi menerangkan dari siapa dia memperoleh Cupu Manik Astagina. Indradi bersikap membisu. Walaupun berulang kali didesak, ia tetap saja membisu 1000 bahasa. Resi Gutama marah karenanya. Indradi dikutuknya menjadi tugu. Kemudian dilemparkan ke udara dan jatuh entah di mana. Ada yang menyebutkan jatuh di dekat Alengka. Ketiga anaknya menangis sedih. Tangis itu bahkan menyebabkan Resi Gutama semakin gusar. Diambilnyalah Cupu Manik Astagina, dan dibuangnya jauh-jauh seraya berkata, "Nah kejarlah, cari sampai dapat. Siapa yang menemukan, dialah pemiliknya." Anjani, Subali, dan Sugriwa segera mengejar benda itu. Pamannya bernama Jembawan dan Endang Suwareh yang merupakan pemomong Anjani tak mau ketinggalan pula. Mereka saling berlomba mengadu kecepatan berlari. Tetapi Cupu Manik seolah-olah bersayap. Sebentar saja telah berada di sebelah bukit. Tatkala mereka mencapai ketinggian, benda itu jatuh di tanah dan berubah menjadi sebuah telaga. Mereka mengira, Cupu Manik Astagina jatuh ke dalam telaga. Mereka saling mendahului, menghampiri telaga. Tanpa pikir panjang lagi Subali, Sugriwa, dan Jembawan meloncat ke dalam telaga. Mereka menyelam dan berenang berpencaran. Sebaliknya Anjani tidak seberani mereka. Ia merasa kalah dalam perlombaan itu. Dengan bersungut-sungut, ia berdiri di tepi telaga itu. Karena kepanasan, ia merendam kedua kakinya, lalu mencuci muka dan lengannya, begitu pula dengan Endang Suwareh. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu. "Hai, mengapa lenganku? Mengapa berbulu?" serunya terkejut, lah meraba mukanya. Manakala tangannya menyentuh bulu lebat, hatinya tercekat. Ia membungkuk bercermin di permukaan air. Sekarang ia tidak hanya terkejut, bahkan bingung. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Kecantikan wajahnya tiada lagi. Sebagai gantinya ia melihat seekor kera yang menakutkan. Ia melompat ke tepi memeriksa kedua kaki dan lengannya. Benar-benar ia berlengan dan berkaki kera. Oh Subali, Sugriwa, ia memekik pilu, menangis, sedih, bingung, dan takut. Subali dan Sugriwa yang berenang berpencaran mencari Cupu Manik Astagina, ternyata telah menjadi kera pula. Tatkala bertemu muka, mereka saling menyerang dan baku hantam. Merasa tak tahan berkelahi di dalam air, mereka melompat ke daratan. Dan setelah menyadari kemalangannya, mereka menangis sedih. Kemalangan itu tidak hanya menimpa diri Anjani, Subali dan Sugriwa saja, tetapi juga menimpa pamannya, Jembawan. Ia terkejut setelah berada di permukaan air. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kera. Pada saat itu, ia melihat 2 ekor kera saling berpelukan menangis sedih. Ia berteriak sambil melompat ke tepi. "Kalian Subali dan Sugriwa." Kedua kera itu mengangguk karena mereka kenal suara pamannya. "Ah, anakku," pekik Jembawan sedih. "Di mana kakakmu Anjani?" Dewa Narada menaruh iba kepada mereka. Masing-masing diberinya petunjuk agar terbebas dari siksa abadi. Sugriwa dianjurkannya supaya bertapa seperti kijang. Dengan demikian ia harus berjalan merangkak, lari berlempatan dan hanya diperkenankan makan daun-daunan. Subali lain lagi, lah dianjurkan bertapa seperti keluang. Tidur bergelantungan di dahan dan hanya boleh makan buah-buahan. Sedang Jembawan dianjurkan bertapa di pertapaan Gadamadana.
Setelah mereka berangkat pergi bertapa, Anjani dan Endang Suwareh disarankan agar bertapa merendam diri di tepi telaga dengan bertelanjang bulat. Dan hanya diperkenankan makan sesuatu yang hanyut di atas permukaan air. Lamanya bertapa tiada batas waktu, sampai mendapat anugerah Dewa Shiwa beberapa tahun telah lewat. Sugriwa yang bertapa kijang memperoleh anugerah kewibawaan. Kelak ia menjadi raja dan menjadi kepercayaan penjelmaan Dewa Wisnu, watianya takkan dapat dikalahkan siapapun juga. Ia akan beristri bidadari yang akan membuatnya bahagia sepanjang hayatnya. Subali yang bertapa dengan bergelantung, mendapat anugerah Dewa Aji Pancasona. Ia luput dari kematian. Apabila bertempur, sekalipun musuhnya dapat membunuhnya mati 1000 kali sehari, ia akan dapat hidup kembali dalam keadaan segar bugar. Sebab, Pancasona akan menolongnya bangkit dari kematian, manakala tubuhnya teraba angin, Jembawan kelak mempunyai istri manusia. Dan akan melahirkan seorang putri cantik yang menjadi jodoh penjelmaan Dewa Wisnu. Anjani dan Endang Suwareh yang bertapa seperti katak, pada suatu hari makan sehelai daun sakti yang hanyut terbawa arus air dan tersangkut di pangkuannya. Itulah makanan yang dijanjikan Dewata baginya dan yang menyebabkan ia dan Endang Suwareh tiba-tiba mengandung. Dewa Shiwa berkenan mengunjunginya dan berpesan, agar anak yang dilahirkannya kelak diberi nama Hanuman untuk anak Anjani dan Suwedo untuk anak Suwareh. Menurut cerita pewayangan Sanggit, Cupu pecah menjadi 2 bagian. Cupu menjadi telaga Nirmala dan berada di wilayah Ayodhya. Tutupnya menjadi telaga pula bernama Sumala, berada di tengah hutan.